Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Aulia Salsa, inilah berita utama edisi kali ini. HMI Semarang gelar unjuk rasa kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah. Gubernur Ahmad Lutfi ajak pengusaha sukseskan sensus ekonomi 2026. PIII Perwakilan Jateng kelompok Banyumani bekali anggota hadapi masa lansia sehat. Kita awali informasi pertama pemirsa menyikapi lonjakan harga BBM jenis Pertamax serta melemahnya nilai tukar rupiah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Semarang menggelar aksi unjuk rasa. Aksi digelar di dua lokasi, yakni di depan kantor Pertamina dan Bank Indonesia Kota Semarang. Dengan dikawal ketat aparat gabungan kepolisian dan TNI, puluhan kader HMI Cabang Semarang Kamis sore mendatangi kantor Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian tengah. Dalam orasinya, massa menyoroti tajam lonjakan harga Pertamax yang dinilai terlalu tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu migrasi konsumen secara besar-besaran ke BBM subsidi jenis Pertalite. Pengalihan konsumsi ini rawan memicu kelangkaan Pertalite di pasaran akibat lonjakan permintaan. Oleh karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kembali harga Pertamax serta menjamin pasokan Pertalite tetap aman agar tidak memukul daya beli masyarakat. Dengan harga BBM, paham bahwa penerima BBM bersubsidi di Indonesia itu lebih signifikan daripada yang lain. Makanya sementara temuan-temuan teman-teman Batpos yang melakukan di beberapa pom bensin, ternyata BBM bersubsidi Pertalite itu stoknya lebih sedikit daripada BBM yang tidak bersubsidi. Sementara penggunanya lebih banyak. Akhirnya kita mungkin tidak sadar ya, orang-orang yang memang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi itu kemudian harus milih BBM pertama yang tidak bersubsidi karena antrian dan alasan kehabisan stok. Nah, ini yang kemudian kita kritisi ke pemerintah. Usai berorasi di kantor Pertamina, massa bergeser ke depan kantor Bank Indonesia untuk menyoroti keterpurukan nilai tukar rupiah. Mahasiswa mengkritik jika rupiah terus melemah maka akan terjadi efek domino yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara nasional. Karenanya Bank Indonesia didorong untuk segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan mata uang rupiah. Tutuk Carita, jurnalis TVku melaporkan. Sementara itu, gelombang unjuk rasa menolak sejumlah kebijakan pemerintah terus digaungkan oleh elemen mahasiswa di Kota Semarang. Kali ini ratusan massa yang tergabung dalam PMII menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Sambil membentangkan spanduk berisi aspirasi, ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Semarang kembali memadati Jalan Pahlawan tepat di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa menuntut agar diizinkan masuk ke dalam kompleks kantor gubernur maupun DPRD Jawa Tengah guna menemui pemangku kebijakan. Karena petugas menutup rapat pintu gerbang, massa yang kecewa kemudian memaksa masuk dengan mendorong dan mendobrak gerbang besi. Suasana kian memanas hingga malam hari saat mahasiswa melakukan aksi bakar spanduk dan sampah di depan gerbang utama. Melihat situasi kian tak kondusif, aparat kepolisian langsung bertindak tegas dengan menyemprotkan apar. Pola pengamanan sebetulnya kita melaksanakan kegiatan yang berupa pencegahan, himbauan agar mahasiswa ini sadar untuk dapat menyampaikan aspirasinya di muka umum. Kemudian untuk kegiatan berupa tadi penyemprotan api, ini merupakan suatu tindakan dari kepolisian bahwa api ini bukan merupakan alat peraga ataupun alat untuk menyampaikan aspirasi. Selain menuntut reformasi hukum terkait RUU Polri, dalam aksi ini mahasiswa juga membawa sejumlah poin tuntutan lain. Di antaranya adalah evaluasi total alokasi APBN,
program MBG, koperasi desa, serta desakan perbaikan ekonomi secara nasional. Tutuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan. Gubernur Ahmad Lutfi ajak pengusaha sukseskan sensus ekonomi 2026. Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pusat Statistik resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data hasil pendataan masif ini diharapkan menjadi pilar utama dalam penyusunan kebijakan sekaligus pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Kick-off pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tingkat Jawa Tengah resmi dimulai. Perhelatan ini ditandai dengan apel pencanangan megah yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Agenda strategis ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Heri Budi Utomo Harmadi, serta seluruh kepala daerah dan jajaran BPS se-Jawa Tengah. Mulai saat ini hingga 31 Agustus mendatang, sebanyak 36.891 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan door-to-door ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Heri Budi Utomo Harmadi menegaskan, Jawa Tengah memiliki peran yang sangat krusial dalam mapping ekonomi nasional. Kualitas data dari provinsi ini akan menjadi penentu akurasi data ekonomi secara nasional. Iya, betul sekali. Jadi kami punya pengalaman, ya, bapak ibunya punya usaha kecil, bikin keranjang buah, satunya punya usaha warung lontong Medan waktu itu di Medan. Tapi kok bisa rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah, ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar. Jadi seperti ini akan terdata karena sekarang sudah berubah perilaku ekonomi, ya. Perilaku ekonomi juga mengarah ke perilaku digital sekarang. Agar pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima ini berjalan mulus, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk memberikan informasi secara terbuka dan jujur. Data kualifikasi ini penting untuk kita agar pembangunan digital kita tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa selaras adanya data, karena data itu adalah fakta. Saya sebagai gubernur mewakili seluruh kabupaten kota mengucapkan terima kasih kepada BPS kita dari nasional yang telah turun dengan timnya agar nantinya betul-betul kita bisa tumbuh berkembang. Sensus ekonomi 2026 ini menjadi momentum emas bagi pemerintah dalam memetakan kondisi real aktivitas bisnis hingga ke sektor mikro. Melalui validasi data yang akurat, strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat jauh lebih efektif dan tepat guna. Restu Indah, Jurnalis TVku melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan siswa SD Negeri Kuningan 04 Semarang menunjukkan kecintaan mereka pada budaya daerah lewat pertunjukan tarian tradisional Nusantara. Pentas seni penuh warna ini ditampilkan dalam acara gelar karya sekaligus purnawiyata siswa kelas 6. Gerakan yang kompak, senyum yang ceria, serta balutan kostum warna-warni dari berbagai daerah mewarnai panggung SD Negeri Kuningan 04 Semarang hingga layaknya Festival Budaya Nusantara. Tari Semarang Hebat menjadi gong pembuka rangkaian acara yang mengusung tema keanekaragaman budaya Nusantara, wujudkan generasi cerdas berkarakter. Tak hanya siswa kelas 6 yang akan lulus, adik-adik kelas 1 hingga kelas 5 juga ikut tampil memukau membawakan berbagai tarian tradisional.
Mulai dari tari Bungong Jempa asal Aceh, tari perahu layar hingga kreasi modern Wonderland Indonesia. Kagum akan penampilan tersebut, sejumlah orang tua siswa yang hadir tampak antusias mengabadikan momen istimewa putra-putri mereka melalui gawai. Menariknya, seorang tamu asal Belanda yang turut hadir terlihat takjub melihat semangat anak-anak dalam melestarikan budaya lokal. SD Kuningan 04 mengadakan kegiatan gelar karya dan purnawiyata kelas 6 dengan tema keanekaragaman budaya Nusantara, wujudkan generasi cerdas berkarakter. Hal ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang tetap berkarakter dan mengenal seluruh keanekaragaman Nusantara yang ada di Indonesia. Tadi saya bersama 3 teman saya menampilkan tari Semarang Rumah Kita. Untuk menampilkan yang terbaik kita berlatih selama 3 hari dan alhamdulillahnya nggak ada kendala apapun dan seru sih. Selain menjadi ajang pelestarian budaya bagi generasi muda, kegiatan ini juga menjadi momen perpisahan haru bagi siswa kelas 6. Pada kesempatan ini, pihak sekolah juga turut memberikan penghargaan kepada sejumlah lulusan berprestasi yang meraih nilai terbaik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Tutuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan. PIII Perwakilan Jateng Kelompok Banyumani bekali anggota hadapi masa lansia sehat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Memasuki usia pralansia hingga lansia, menjaga kesehatan menjadi hal penting agar tetap aktif dan produktif. Inilah yang mendorong Persatuan Istri Insinyur Indonesia atau PIII Perwakilan Jawa Tengah mengangkat tema kesehatan di masa lanjut usia dalam pertemuan rutin 2 bulanan yang digelar di Hotel Arus Semarang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Saya Aulia Salsa dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat dalam pertemuan rutin Persatuan Istri Insinyur Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang digelar Kamis pagi di Hotel Arus Semarang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok Banyumanik ini diikuti sekitar 150 anggota dari 10 kelompok PIII di Jawa Tengah. Tak hanya menjadi wadah silaturahmi, pertemuan rutin yang digelar setiap 2 bulan sekali ini juga menyajikan talk show kesehatan dengan mengangkat tema kesehatan di masa lanjut usia. Tema ini dipilih karena mayoritas anggota PIII telah memasuki usia 45 tahun ke atas, sehingga edukasi kesehatan menjadi kebutuhan yang relevan. Mayoritas dari anggota PIII ini adalah berusia 45 tahun ke atas, sehingga sudah pralansia ke lansia. Sedangkan lansia berdasarkan Kemenkes itu usianya 60 tahun. Dan belum lama ini kita memperingati Halun, hari lanjut usia, yaitu di tanggal 29 Mei yang ke-30. Sehingga ini kami sangkut pautkan dan juga sesuai tujuan dari yang diutarakan dari Ketua Perwakilan Jawa Tengah, bahwa pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi, kemudian diisi dengan acara-acara yang bermanfaat. Para peserta dapat memanfaatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh, hingga screening kesehatan mata dan deteksi dini katarak. Dan kegiatan ini menjadi salah satu wujud komitmen organisasi yang berdiri sejak April 2019 ini dalam memberdayakan perempuan agar tetap aktif dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
PII ini merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi wanita yang sudah didirikan hampir 60 tahun yang lalu. Jadi visi dan misi dari PII ini adalah memberdayakan para istri insinyur ataupun insinyur perempuan Indonesia yang sekarang ini jumlahnya juga sudah cukup banyak. PII Perwakilan Jawa Tengah ini salah satu dari sekian banyak perwakilan di Indonesia yang bertujuan adalah menampung ibu-ibu di sini berkegiatan, memberikan kontribusi positif baik pada kelompok ataupun pada anggotanya, tetapi juga kepada masyarakat. Dan puncaknya mereka mendapatkan edukasi mengenai kesehatan syaraf oleh Dr. Skolastika Safitri Sujatmiko. Dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Keluarga Sehat 3 ini memaparkan tentang kondisi sistem saraf pada lansia yang mengalami penurunan fungsi secara alami, sehingga menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif, mulai penyakit Alzheimer, stroke, dan Parkinson. Sehingga para lansia diminta untuk mulai mengatur pola hidup seperti asupan makanan dan pola tidur dengan lebih baik. Selain itu, ada juga edukasi tentang kesehatan mata dan penanganan katarak yang disampaikan oleh Dr. Kentar Arimadio. Dokter spesialis mata konsultan dari JIC Semarang menjelaskan bahwa gangguan penglihatan dapat berdampak besar terhadap kualitas hidup seseorang, terutama pada usia lanjut, di mana penurunan fungsi penglihatan tidak hanya membatasi aktivitas harian, namun juga dapat mengurangi interaksi sosial dan menurunkan kepercayaan diri. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Katarak itu bisa terjadi pada umur berapapun, itu bisa menyebabkan satu, penurunan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup tuh nggak cuman dari penglihatan, itu soalnya menurut literatur, bukan saya ngomong nih, literatur ilmiah. Ternyata kalau kita mengalami katarak itu terjadi gangguan interaksi sosial, kemudian terbatasnya kegiatan sehari-hari, dan itu membuat orang menjadi lebih menutup diri biasanya. Karena keterbatasan, kita tahu tadi saya sampaikan juga bahwa penglihatan mata tuh hampir perannya 79% terhadap intelektual kita atau informasi yang masuk ke otak kita. Tapi overall setahun sekali aja dengan pemeriksaan yang menyeluruh, karena melalui dengan melalui pemeriksaan mata sebenarnya kita bisa prediksi penyakit lain, misalnya hipertensi saya terkontrol nggak, karena kita bisa lihat tuh pembuluh darah secara langsung. Melalui kegiatan ini, PII Perwakilan Jawa Tengah berharap para anggota semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, agar dapat menikmati masa lansia dengan lebih sehat, aktif, dan bahagia. Restu Indah, Jurnalis TVku melaporkan.